Ya teman-teman semua, baik lagi di KPA News masih membahas kasus Subang. Hari ini gue akan bahas tentang siapakah yang bisa mengungkap kasus Subang ini atau membongkar kasus Subang ini ya teman-teman. Jadi tentunya ada beberapa aspek yang tidak mungkin karena salah satu bukti atau salah satu saksi gitu misalkan bisa membongkar kasus Subang kayak gitu kan. Jadi ada tentunya suatu hal yang kompleks yang harus bisa membongkar kasus Subang ini gitu. Siapa saja Bang yang bisa harusnya mengungkap kasus Subang ini gitu kan ya. Yang pertama tentunya di sini dari pelaku itu sendiri ya teman-teman. Dari pelaku itu sendiri harus ada yang mengaku gitu untuk mengungkap kasus Subang ini. Siapa contohnya? Tentunya di sini sudah ada contohnya, Danu sudah mengaku gitu ya. Karena di sini tingkat kesulitannya memang berbeda ya teman-teman untuk kasus Subang ini kayak gitu. Jadi untuk mengungkap kasus Subang ini tentunya harus ada pengakuan dari pelaku itu sendiri. Siapakah pelaku yang mengakui pembunuhan tersebut? Yaitu adalah Danu di sini. Kayak gitu. Dan itu memang jadi acuan yang sangat penting gitu ya teman-teman. Terus apalagi Bang yang bisa mengungkap kasus Subang ini, yaitu dari saksi ya teman-teman. Saksi mana Bang yang bisa mengungkap kasus Subang ini? Yaitu saksi yang melihat para tersangka yang ada di TKP. Sesuai informasi dari Kombes Pol Surawan, ada beberapa saksi yang melihat para tersangka ada di TKP. Itu yang membuat keyakinan dari Polda Jabar untuk kasus ini bisa terungkap kayak gitu. Apalagi Bang yang bisa mengungkap kasus ini, tentunya ada alat bukti ya teman-teman. Itu dari saksi kunci, saksi ahli, kesaksian dari terdakwa, petunjuk dan juga surat. Itu adalah alat bukti ya teman-teman. Kalau misalkan barang bukti tentunya yang ada di TKP ya teman-teman, termasuk kalau alat bukti tadi termasuk ada dari saksi kunci tersebut ya teman-teman, yaitu orang yang melihat tersangka ada di TKP. Kalau alat bukti tentunya yang ada TKP tersebut ya. Dan juga kalau misalkan barang bukti yang ada di TKP tersebut, dan juga mungkin berupa kayak CCTV segala macam. Namun di sini memang kesulitannya 2 tahun tidak terungkap gitu, karena memang di sini kepolisian kesulitan yang namanya barang bukti kan kayak gitu. Banyak teman-teman yang bertanya gitu kan ya, yang mungkin membela dari kubu Pak Yosep, menyatakan bahwasanya bisa nggak membuktikan barang buktinya gitu kan, bahwasanya mereka ada di TKP. Untuk saat ini memang Kombes Pol Surawan menyatakan bahwasanya hanya ada alat bukti yang menyatakan bahwasanya ada saksi yang melihat para tersangka di TKP gitu. Itu yang membuat para tersangka tidak bisa mengelak bahwasanya mereka semua di TKP. Itu pernyataan dari Kombes Pol Surawan dan pernyataan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo. Dan juga mengenai barang bukti, mengenai CCTV dan segala macam, seperti teman-teman ketahui penjabarannya di sini kita memang harus luas ya. Mengenai barang bukti tersebut memang kan sudah diketahui bahwasanya ini ada ikut campur tangan yang namanya OJ gitu, dimana OJ tersebut tentunya melakukan tindak pidana ya kan teman-teman, untuk melindungi para tersangka gitu, dengan cara membersihkan TKP, menghilangkan alat bukti, bahkan memang diduga mensabotase yang namanya CCTV tersebut gitu ya. Mungkin CCTV tersebut sudah dilaporkan, namun sepertinya disabotase ya teman-teman, diedit atau kayak gimana gitu menurut gua ya. Itulah yang membuat kesulitan nih dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus Subang ini. Karena musuhnya siapa? Karena musuhnya dari aparat itu sendiri gitu, yang memang memiliki kemampuan menghilangkan jejak gitu kan, sidik jari dan segala macam. Kalau misalkan ini dilakukan oleh orang yang awam gitu kan, menghilangkan jejak, sidik jari dan segala macam, tentunya itu gampang terungkap. Tapi kan di sini musuh kepolisian adalah dari kepolisian itu sendiri gitu. Di sini gua ungkapin lagi bahwasanya yang bisa mengungkap adalah dari pelaku itu sendiri, harus ada yang mengaku dari pelaku itu sendiri ya. Pengungkapan kasus ini yaitu adalah dari Danu nih yang pertama. Terus gimana untuk OJ Bang, untuk mengungkap di pihak kepolisian tentunya kan agak kesulitan nih untuk mengungkap OJ tersebut. Ya tentunya OJ tersebut akan terungkap kalau ada pengakuan juga dari OJ itu sendiri. Dan kayak gimana Bang untuk mengungkap OJ itu sendiri kalau OJ itu tidak mengaku gitu kan. Tentunya ya seperti teman-teman ketahui ya,
ini OOJ ini berasal dari pihak kepolisian atau anggota kepolisian, maka yang bisa mengungkap dari OOJ ini adalah dari anggota kepolisian itu sendiri gitu. Siapa bang yang bisa mengungkap? Yaitu dari Bapak Purnawirawan gitu. Alhamdulillah kita dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlahan-lahan ini benar-benar ada jalannya kayak gitu. Yang awalnya susah sulit terungkap gitu kan, dari para tersangka tidak ada yang mengaku, dan akhirnya ada yang mengaku kan gitu dari Danu gitu kan ya, kemudian kena yang lain-lainnya karena dia buka suara. Tinggal gimana nih dari Pak Purnawirawan bisa mengungkap nih siapa-siapa OOJ tersebut, dan OOJ tersebut dikala sudah membuka suaranya kena semuanya kan kayak gitu. Jadi untuk para pelaku harus ada yang mengaku, untuk OOJ tersebut juga ada yang harus sudah mengaku kan kayak gitu. Jadi memang begitu cara terungkapnya kan kayak gitu. Dan di sini semakin hari memang untuk kasus Subang ini sudah sangat terlihat jalurnya gitu ya teman-teman. Namun memang untuk pembuktian siapa yang bersalah ditentukan oleh hakim, dan nanti tinggal dilampirkan bukti-buktinya gitu kan ya. Dan di sini kita harus fair ya teman-teman. Jika memang Bu Mimin, Arige dan Abi, Pak Yosep tidak bersalah, ya memang berarti harus dibebaskan kan kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan dengan barang-barang bukti semuanya dari Bu Mimin, Arige dan Abi tidak bisa mengelak lagi gitu kan ya. Misalkan dari OOJ sudah mengaku gitu kan ya, bahwasanya ada keterlibatan, terus dari barang-barang bukti, alat bukti semuanya mengarah ke mereka, ya tentunya akan mendapatkan hukumannya ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan memang dari semuanya alat-alat bukti tidak mengarah ke Bu Mimin, Arige dan Abi, mungkin ada tersangka lain, ya tentunya nanti akan terungkap juga gitu. Jadi makanya dari teman-teman semua yang mendukung Pak Yosep, Bu Mimin, Arige dan Abi, tentunya ya jangan terlalu khawatir juga ya. Karena apa? Karena kan kebenaran ini akan terungkap gitu. Walaupun ya kalau misalkan tidak bisa mengelak dari bukti-bukti yang ada, ya tentunya akan dihukum. Tapi kalau misalkan memang gitu kan ya, bukti-bukti atau dari OOJ tersebut tidak mengarah ke Bu Mimin, Arige dan Abi, tentunya kan nanti akan terbebas gitu. Jadi ya nggak usah merasa takut gitu. Jadi yakin aja terus, maju terus kalau memang tidak merasa bersalah gitu. Karena nanti otomatis dari OOJ tersebut saat buka suara tidak mungkin menyalahkan Ibu Mimin, Arige dan Abi dan Pak Yosep kalau memang tidak ada keterikatan kan gitu. Tapi tentu sebaliknya, kalau misalnya dari OOJ ini membuka suara dan memang ada keterkaitan gitu ya, ya tentunya mau tidak bisa mengelak lagi teman-teman. Karena memang di sini inti dari permasalahannya adalah dari OOJ tersebut ya teman-teman, yang membuat kasus ini lama tidak bisa terungkap. Karena musuh kepolisian itu bukan orang awam lagi, bukan orang-orang yang apa ya, bisa menghilangkan alat bukti, sidik jari segala macam, tapi memang orang-orang di sini yang berkecimpung, yang membantu adalah dari anggota kepolisian itu sendiri. Makanya musuh kepolisian adalah kepolisian itu sendiri, yang dimana kasus ini jadi susah terungkap gitu karena ada yang melindungi gitu. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.